yang Allah berikan kepada kita pada pagi hari ini, sehingga kita masih diberikan kesadaran kembali, dibangunkan dari tidur kita sejenak. Kemudian yang lebih dari itu, kita bisa beribadah sejak sebelum fajar tiba. Ibadah-ibadah yang begitu luar biasa, dilanjutkan dengan sholat subuh berjamaah, dan kemudian kita mentadabburi Al-Quran. Sungguh nilai waktu yang sangat bernilai sepanjang hari adalah nilai waktu yang kita jalankan saat ini. Seperti biasa, kita awali majelis ini dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Kita akan awali terlebih dahulu dengan surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihi
Sadaqallahul azim. Baik, kita artikan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri sesungguhnya bilangan bulan indallah di sisi Allah isna asyara syahran 12 bulan fi kitabillah dalam ketetapan Allah. Yauma khalaqas samawati wal arda pada hari Ia menciptakan langit dan bumi. Minha di antara bulan-bulan itu arba'atun hurum ada 4 bulan haram. Dzalika dinul qayyim itulah agama yang lurus. Fala tazlimu maka janganlah kalian berbuat zalim fihinna pada bulan-bulan tersebut anfusakum pada diri-diri kalian wa qatilul musyrikin dan tetaplah memerangi kaum musyrikin kafatan secara bersama-sama kama sebagaimana yuqatilunakum mereka memerangi kalian kafatan secara bersama-sama pula. Wa'lamu dan ketahuilah annallaha sesungguhnya Allah ma'al muttaqin bersama orang-orang yang bertakwa. Baik, terjemahan secara langsung. Sesungguhnya jumlah bilangan di sisi Allah itu ada 12 bulan dalam ketetapan Allah yang Ia tetapkan pada hari penciptaan langit dan bumi. Di antara 12 bulan itu terdapat 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kalian berbuat zalim pada waktu-waktu itu. Tetaplah kalian memerangi orang musyrik secara kompak, sebagaimana mereka juga memerangi kalian secara kompak. Ketahuilah bahwasanya Allah itu bersama orang-orang yang bertakwa. Baik, ini satu ayat surah At-Taubah ayat yang ke-36. Kita ungkit lagi, kita bangkitkan lagi, kita bahas lagi. Mengingat
ketepatan waktu kita pada hari ini, kita memasuki tahun 1445 Hijriah. Tepatnya bulan yang pertama disebut dengan bulan Muharram. Sudah 1500 tahun kurang lebih kita berpisah dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, alhamdulillah, meskipun beberapa abad yang lalu, puluhan abad yang lalu, Rasulullah meninggalkan kita, tetapi kita masih mengenal mukjizatnya, yaitu Al-Quranul Karim. Itu kehebatan mukjizat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dibanding mukjizat sebelumnya, para nabi sebelumnya. Memang mukjizat para nabi sebelumnya itu bisa menakjubkan penglihatan, tetapi itu sifatnya sementara. Kehebatan Nabi Musa hanya bisa diyakini oleh pengikutnya yang melihat langsung peristiwa terbelahnya lautan, peristiwa bercahayanya tangan Nabi Musa, peristiwa tongkat yang dipukulkan ke batu kemudian memancarkan 12 mata air. Begitu juga Nabi Isa ketika bisa menghidupkan orang yang sudah mati, ketika bisa mengobati penyakit yang langka, ketika bisa menghidupkan tanah liat sehingga menjadi burung, dan lain sebagainya. Itu hanya bisa diyakini oleh orang yang melihat pada saat itu. Tetapi anak cucu keturunannya kemudian ketika hanya cerita, maka itu tidak seyakin orang yang melihat dengan mata kepala sendiri. Berbeda mukjizat Nabi kita Muhammad SAW, bukan bersifat sementara, tapi mukjizat Nabi kita bersifat abadi, bisa dipelajari hingga hari ini meski nabinya sudah berpulang ke rahmatullah, ya, intiqal ila rafiqil a'la. Nah, inilah kehebatan mukjizat. Nah, oleh karena itu sesuatu amal di antara amal yang terbaik adalah ketika kita bisa mentadabburi ayat-ayat Al-Quran. Pagi hari ini kita akan mentadabburi firman Allah yang memberikan informasi kepada kita bahwa sebenarnya hidup kita ini terkurung oleh waktu yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan waktu itu bergulir berputar hanya 12 bulan, hanya 12 bulan. Waktu yang baik, waktu yang ditetapkan sebelumnya, yang disebut dengan waktu tahun Masehi. Apa? Masehi. Kenapa Masehi? Kenapa disebut Masehi? Diambil dari Al-Masih, diambil dari waktu kelahiran Nabi Isa, ditentukan berdasarkan matahari. Kemudian tahun Hijriah yang merupakan tahun ketetapan syariat kita, itu disebut dengan tahun Qamariyah, karena tahun ini
waktunya dihitung berdasarkan bulan. Kalau bulan itu di awal waktu, itu disebut hilal. Kalau di tengah waktu, itu disebut badar. Badar. Anta badrun. Nah, kenal gak kalimat anta badrun? Apa itu? Sholawat badar. Itu dinisbatkan kepada Nabi kita Muhammad. Jadi Nabi kita itu dalam syair itu dipuji bagaikan badar. Apa itu badar? Badar itu adalah bulan purnama. Apa bedanya cahaya matahari dan cahaya bulan? Kalau cahaya bulan tidak panas, kalau cahaya matahari panas. Ya, kalau cahaya matahari panas, kalau cahaya bulan tidak panas. Kalau cahaya matahari kita membutuhkan payung pelindung. Kalau cahaya bulan justru kita bisa menikmatinya. Maka badar sebutnya adalah badar. Nah, itulah waktu atau tahun yang menjadi tahun kaum muslimin, tahun Islam yang berdasarkan qamar, bulan. Juga tahun ini disebut dengan tahun Hijriyah. Kenapa? Karena ditetapkan berdasarkan waktu hijrah. Hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Makna hijrah pada awalnya adalah bermakna hissiyah. Hissiyah itu bermakna fisik. Bermakna fisik yaitu dari tempat satu ke tempat yang berikutnya, itu hijrah. Tapi ada hijrah yang bermakna fisik itu kewajibannya hanya sementara. Setelah Fathu Mekah, kata Nabi, la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada hijrah setelah Fathu Mekah. Maksudnya hijrah dalam pengertian berpindah, wajib berpindah dari Mekah ke Madinah dalam pembaharuan atau pembentukan pengamalan syariat. Tapi kalau hijrah yang bermakna maknawi atau ruhiyah itu bersifat abadi. Maksudnya bermula dari ketidaktaatan, hijrah menuju ketaatan. Dari kemaksiatan, hijrah menuju kebaikan. Dari preman menuju alim, ya kan? Soleh, orang yang soleh, ya kan? Dari yang tadinya korupsi menjadi tidak korupsi, menjadi zuhud. Jadi seperti itu. Itu hijrah yang bersifat maknawi, dan itu harus kita tanamkan terus di dalam diri kita, dalam kehidupan kita. Kalau tahun yang dahulu, tahun kemarin itu kita belum baik, maka tahun ini kita harus lebih baik. Kalau tahun kemarin sudah baik, tahun ini kita harus tingkatkan kebaikan. Nah, namun tetap yang namanya manusia tidak luput dari kesalahan dan kekurangan.
Tidak mungkin manusia itu sama sekali tidak salah dan tidak berdosa. Kalau manusia sama sekali ditargetkan tidak berdosa, nanti nggak ada lagi istighfar. Istighfar hilang. Sifat Allah yang bersifat Ghafur itu juga mau ditaruh di mana? Nah, kalau manusia tidak berbuat salah lagi. Tetapi kesalahan dalam artian itu adalah kesalahan yang tidak disengaja. Jangan sampai itu memang kesalahan kita rencanakan. Nah, ini beda lagi kasus. Jadi itulah kaitannya dengan waktu. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahrun fi kitabillah. 12 bulan saja rotasi kehidupan kita. Ternyata kita ini dikurung oleh ketetapan Allah. Dikurung, gak bisa kita keluar dari 12 bulan ini. Yang pertama, kita bisa hidup di bulan Muharram. Nanti setelah bulan Muharram, Safar. Setelah Safar, Rabiul Awal. Setelah Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Setelah itu Jumadil Awal. Terus Jumadil Akhir. Terus Rajab. Terus Sya'ban. Terus ketemu Ramadan lagi. Setelah Ramadan, Lebaran, Syawal. Ya. Kemudian ketemu lagi Zulqa'dah, dan kembali lagi ketemu lagi Muharram. Itu saja kehidupan kita. Rotasinya cuma itu saja. Karena memang dunia ini terbatas. Dunia ini serba terbatas. Jadi kalau kita mau serius amat menikmati atau memuas-muaskan diri terhadap kehidupan, jangan di sini, jangan di dunia. Kenapa? Karena di dunia sifatnya sementara, biasa aja. Kalau ada yang mau dicari, silakan dicari. Tapi jangan terlalu mengharapkan. Kalau tidak dapat ya sudah. Namanya juga kehidupan. Saya punya dosen, punya guru, selalu mengingatkan saya, Dr. Abdul Malik, yang sekarang menjadi dosen di IIU, International Islamic University. Dia selalu mengatakan, ad-dunya hakada. Dunia itu ya seperti ini. Jadi kalau kita mengeluh, kenapa sih saya ini sulit hidupnya? Itulah dunia. Dunia ya fluktuasi kehidupannya seperti itu. Ada suka, ada duka. Ada kalanya lapang, ada kalanya sempit. Ada kalanya punya, ada kalanya tidak punya. Ada kalanya sehat, ada kalanya sakit. Tapi hebatnya Allah, kasih sayangnya Allah, rahmatnya Allah, sehat kita masih lebih banyak daripada sakitnya. Baru sakit seminggu, aduh. Waktu kita dikasih sehat lupa. Begitu kita sakit baru. Nah, kadang-kadang itulah cara Allah rindu kepada hambanya. Diberikan rasa sakit. Supaya apa? Supaya hambanya bibirnya menyebut nama Allah senantiasa. Ya Allah, ya Allah. Apalagi kalau sakitnya diabetes. Tetangga kanan kemarin meninggal dunia karena diabetes. Kiri juga begitu, depan rumah begitu, belakang rumah begitu. Giliran dia kena, ya Allah, bagaimana nanti ya? Istighfar terus, astagfirullahaladzim. Nah,
Itulah hikmah dibalik musibah atau dibalik sakit yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita bicara waktu, untuk apa sih waktu? Kemudian waktu yang ditentukan oleh matahari. Bagaimana adanya matahari, bagaimana adanya bulan. Begitu berfungsinya matahari, begitu berfungsinya bulan untuk kehidupan kita. Dan hebatnya lagi, kita tidak perlu mengurusi bagaimana rotasi matahari, bagaimana rotasi perjalanan bulan. Kalau itu dibebankan kepada kita nggak sempat makan. Ya, boro-boro matahari dan bulan kita urusin. Ya, listrik di rumah aja kadang-kadang terlambat bayar, apalagi ngurusin energi matahari. Kemudian ngurusi bagaimana bentuk bulan aja kita sudah repot. Dari mulai bulan Sabit, kemudian sampainya di bulan Purnama dan seterusnya. Cuma ngelihat bulan aja ribut. Yang satu pokoknya harus di atas 0 derajat. Yang satu lagi harus 3 derajat. Ribut masalah itu. Akhirnya hari lebarannya berbeda. Sudah kayak gitu nyala-nyalain. Yang lebaran hari Rebo nyalain hari Kamis, yang hari Kamis nyalain hari Rebo. Innalillahi. Nah, itulah manusia. Karena manusia kalau nggak begitu nggak ada nganggur, biar rame. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi inilah ayat ini, kata Allah, di antara bulan yang 12 ketetapan Allah itu ada 4 bulan. Minha arba'atun hurum. Bulan apa sebutnya? Bulan haram. Haram artinya apa haram? Nah kan bingung. Haram. Kalau hurum itu jamaknya diambil dari kata haramun. Ada alifnya dia. Setelah ro itu ada alifnya. Haramun. Tapi kalau nggak ada alifnya, haram, itu nggak boleh. Nah, kalau kita haji itu nawar barang haram. Maksudnya nggak boleh. Segitu tuh nggak boleh. Maka kata orang Arab haram. Iya kan? Nanti kalau boleh halal. Nah, itu ada istilah seperti itu, ada istilah lugawi, ada istilah fikhi. Kalau istilah fikhi itu menentukan hukum halal atau haram. Nah, kenapa proses halal dan haram ini, proses haram kemudian jadi haramun, jadi mulia? Kenapa kok bisa begitu? Nah, kita lihat sekarang. Contohnya, kita berada di masjid Allah, rumah Allah. Boleh nggak di masjid ini kita jadiin pasar? Nggak boleh jual beli di masjid. Kenapa? Karena masjid tempat mulia. Nah, jadi di balik larangan itu ada kemuliaan. Kenapa ada tempat yang disebut dengan Baitul Haram, tempat yang dimuliakan? Karena firman Allah, Al-Hajju Ashhurun Ma'lumat, faman farada fihinal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil haji.
Ketika haji kita nggak boleh bercumbu dengan istri, apalagi ya kan? Nggak boleh kalau tidak haji boleh nggak? Boleh. Tapi di waktu haji tidak boleh. Kenapa? Karena di tempat itu, karena dalam ritual tersebut dimuliakan. Fala rafata wala fusuqa, nggak boleh berbuat fasik, ribut, bertengkar, ngerjain orang, nggak boleh. Ngerjain orang sendalnya diambil, wah itu fasik, ya kan? Sumpetin dan lain sebagainya. Kalau di luar itu biasa, tapi kalau di Masjidil Haram nggak boleh. Fasik, ya. Fas wala fusuqa wala jidal, bertengkar, debat sampai emosi, gebrak meja, nggak boleh. Ya, kalau haji nggak boleh. Kenapa? Karena tempat itu dimuliakan. Itulah pergeseran antara yang tadinya bermakna larangan menjadi makna mulia. Mahram sama muhrim apa bedanya? Mahram sama muhrim apa beda? Muhrim boleh. Kalau mahram itu sesuatu yang dilarang, diharamkan. Kakak nikah sama adik itu mahram, dilarang, ya kan? Ponakan nikah sama paman itu mahram, dilarang. Nah itu jadi mahram. Tapi kalau kita naik pesawat mau turun di langsung di mau turun di mikot, ya, mau turun di haji, waktu haji saat di pesawat, maka kita harus pakai pakaian ihram, itu namanya muhrim, jangan keliru, ya kan? Itu namanya muhrim. Asal katanya dari ahrama yuhrim. Kalau mahram asal katanya haroma. Nah itu beda, ya. Jadi ada mahram, ada muhrim. Kalau mahram itu dilarang, ada larangan. Kalau muhrim itu orang yang berpakaian ihram. Ada bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, kemudian Rajab. Nah, ada larangan di sini, fala tazlimu fihinna anfusakum. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Nah, jadi menurut tafsir Al-Munir dijelaskan di bulan-bulan tersebut itu memiliki kemuliaan. Faqad warada anna al-ma'siyata fiha ashaddu 'iqaban wa anna at-ta'ata fiha a'zamu thawaban. Dan sungguh telah berlangsung dari para ulama dan ahli tafsir, sesungguhnya maksiat di bulan-bulan tersebut asyaddu 'iqaban, itu nanti dosanya lebih besar. Jadi kalau kita lakukan dosa di bulan-bulan tersebut, itu dosanya nilainya lebih besar. Wa anna ta'ata fiha a'zamu thawaban. Sebaliknya kalau kita melakukan ketaatan, ibadah, kebaikan, itu nilai pahalanya lebih berlipat-lipat ganda. Jadi yang tadinya di luar Ashhurul Hurum infaknya 10.000, maka kalau di bulan haram infaknya jadi benar
100.000. Jadi ada kelipatan, ya kan? Itu kalau ketaatan. Jadi seperti yang di bulan di luar haram itu kalau bohong nilainya 1. Di bulan haram masih juga bohong. Jadi itu nilai dosanya lebih berat. Seperti itu. Kemudian para ulama ahli tafsir mengungkapkan tentang waktu tersebut. Mengungkapkan banyak mengutip hadis Nabi ketika Nabi sedang khutbah di Haji Wada. Apa isi pesan khutbah di Haji Wada? Isi pesannya bahwa kita diingatkan oleh Nabi, kita ini manusia ini hidupnya dibatasi dengan rotasi waktu 12 bulan tersebut. Dan bulan-bulan yang diciptakan dibuat dalam syariat ini itu adalah tidak lain untuk menentukan waktu ibadah kita. Contohnya Ramadan, kemudian Dzulhijjah, dan ada tidak di 12 bulan tersebut bulan hurum atau bulan haram yang dimana kita dianjurkan untuk banyak beribadah. Di antara ibadah yang sangat dianjurkan adalah puasa. Kenapa? Karena dengan berpuasa orang bisa menghindarkan diri dari maksiatan. Dengan berpuasa kita punya hati yang cenderung untuk berbuat baik. Nah itu dia. Kemudian pesan Rasulullah di khutbah terakhirnya adalah ala la tarji'u ba'di dhalalan. Ya. Atau sebelumnya dikatakan oleh Nabi, alaikum haramun kahurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza fi baladikum hadza. Kalian punya larangan, ya, yang larangan itu bisa menimbulkan kemuliaan pada hari ini, kemuliaan pada bulan ini, dan kemuliaan pada negeri ini. Maksudnya negeri Makkah al-Mukarramah. Nah, kemudian apa pesan Nabi? Ala la tarji'u ba'di dhalalan yadribu ba'dukum riqaba ba'di. Kalian jangan kembali kepada kesesatan. Apa kesesatannya? Dulu orang itu pada berantem. Satu orang membunuh orang yang lain. Nah itu kita dilarang berantem sesama muslim. Nah gitu ya. Nah, jadi yang Rasul takutkan itu kita ini di Haji Wada. Pesan Nabi kenapa mengutip kata itu? Karena ditakutkan oleh Nabi di kemudian hari kaum muslimin ini satu dengan yang lain saling bunuh-bunuhan, saling berperang. Dimulai, dan itu menjadi kenyataan. Dimulai dari masa Utsman, kemudian masa Ali, bahkan Ali sendiri dibunuh oleh orang yang mengatasnamakan dirinya muslim. Bahkan cucu Nabi dibunuh oleh anak-anaknya Muawiyah, ya. Dan itu peristiwa itu terjadi pada Asyura pada tanggal 10 Muharram. Maka di Jawa itu ada tradisi di bulan itu adalah bulan duka. Kenapa? Karena duka atas meninggalnya keluarga Nabi. Maka mereka punya adat nggak boleh ini dalam rangka menghormati. Kalau kita nggak ngerti sejarah repot, ya, bisa menuduh macam-macam. Padahal sejarahnya dulunya memang para ulama melakukan itu memang punya latar belakang
tersendiri, dan latar belakangnya itu logis, masuk akal, karena kecintaan kepada keluarga Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di Jawa kalau Asyura sering disingkat diambil belakangnya Suro. Muhammad aja diambil belakangnya Man. Ya. Abdullah dulu ya kan, biasa kita itu ya. Ustaz repot ini, jadi rusak mana ya kan? Jadi seperti itu. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian, kita mengingatkan di sini, jadi kita itu harus menggalang ukhuwah, persaudaraan antara muslim satu dengan muslim yang lain. Jangan pernah menyulut pertikaian, pertengkaran yang itu bisa mengakibatkan satu dengan yang lain membenci, terutama sesama muslim. Ini sebabnya banyak. Sebabnya karena kebodohan, kurang ilmu, ketidaktahuan. Oleh karena itu ngaji terus. Dan ngaji itu perlu tuntas. Kalau ngaji nggak tuntas itu repot. Contoh, ada orang sudah jadi ustaz, tapi ngajinya belum tuntas, sehingga dia tidak bisa membedakan mana dalil qat'i, mana dalil zonni. Qat'i, zonni. Kalau tidak bisa membedakan antara qat'i mana, zonni mana, itu bisa menimbulkan pertikaian. Kenapa? Karena dia akan menuduh saudaranya sesat. Padahal itu bersumber dari dalil yang sifatnya zonni. Apa dalil qat'i? Dalil qat'i itu adalah dalil yang membicarakan tentang hukum pasti. Contohnya, kalau kita sholat harus menghadap. Ada perbedaan antara NU Muhammadiyah? Tidak ada. Sholat zuhur berapa rakaat? 4. Ada perbedaan di antara kita? Tidak ada. Rukun Islam ada berapa? Ada perbedaan? Nah, itu qat'i. Tapi kalau zonni itu yahtamilul ikhtilaf. Dalil-dalil yang memungkinkan ada perbedaan pandangan. Contohnya tentang memaknai bid'ah. Apa itu bid'ah? Yang ini bid'ah atau bukan? Dalilnya iyyakum wa muhdatsatil umur dan seterusnya. Itu dalil bersifat zonni. Maka kalau bicara dalil seperti ini jangan terlalu serius. Biasa aja. Kalau kita punya pendapat satu mazhab, maka jangan menuduh mazhab yang lain itu sesat, karena ini dalilnya bersifat zon. Nah, ini contoh ya. Oleh karena itu kita pun harus berhati-hati dalam menginput ilmu pengetahuan dari YouTube, dari media. Ustadz mana yang perlu kita dengar? Nah, itu juga perlu ilmu. Oleh karena itu kita harus berhati-hati menindaklanjuti pesan Nabi di Haji Wada. Ya, la tarji'u ba'di dhalalan yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Itu kalimat. Ya. Baik, ini yang bisa kita sampaikan mentadaburi firman Allah surah At-Taubah ayat 36. Oleh karena itu di bulan Muharram ini mari kita tingkatkan amal ibadah kita dan hindarkan diri kita dari perbuatan maksiat. Dan alhamdulillah kita sudah punya aktivitas yang bernilai, diantaranya seperti subuh pada pagi hari ini. Kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.